Halo guys, kembali lagi di channel Algatech dengan saya Aldi Rohman. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah casing ya. Jadi kita dikirimin dari Deepcool ya, sebuah casing CL500, yaitu ini adalah casing ATX. Casing ini kalau dilihat-lihat itu mengunggulkan airflow-nya ya. Untuk dimensi pada casing ini, panjangnya itu 473 mm, kemudian tingginya 519 mm, sedangkan untuk lebarnya itu 226 mm. Casing ini cukup lega, maka dari itu dia termasuk kelas ATX ya, cuman masih belum full tower. Nah, biar lebih jelas kita kletek dulu plastiknya yang ada di temper glassnya ini. Salah satu fitur yang menarik pada casing ini sudah dilengkapi dengan magnet ya. Karena untuk membuka set panelnya ini hanya tinggal ditarik aja ya, untuk di bagian temper glass maupun bagian sampingnya. Untuk dimensi mainboardnya sendiri, karena casing ini support dengan ATX, maka Mobo yang support pun itu terdiri dari mini ATX, micro ATX, kemudian ATX ya. Tapi untuk casing sebesar ini jika dipasang oleh Mobo mini ATX atau MATX itu kelihatannya jadi longgar, jadi gimana ya, kayak ngawang gitu ya. Jadi lebih baik memang menyesuaikan dengan motherboardnya. Nah, masuk ke dalam, untuk rongga-rongganya itu sudah dilapisi oleh karet ya. Jadi ketika kita biasanya kan kalau di casing yang murah di bawah 1 juta itu biasanya nggak ada karet seperti ini ya, lapisan karet seperti ini. Jadi ketika memasang kabel ya kelihatan. Jika kalian membeli casing ini, kalian akan mendapatkan satu buah fan dari Deepcool ya. Ini sudah support PMW. Jadi RPM-nya itu bisa berputar menurut tinggi rendahnya suhu yang ada di dalam casing. Nah, untuk bagian pemasangan VGA-nya dia sudah diberikan cover ya, cover agar lebih rapi, jadi nggak kelihatan bahwa ada baut di sana ya. Kemudian satu lagi yang saya suka dari casing ini yaitu tempatnya VGA ini itu kalian nggak perlu lagi untuk mematahkannya ya, atau besinya itu kalian nggak perlu repot-repot untuk dipatahkan dulu, karena di sini udah bisa dibaut ya. Jadi tinggal bisa setelah dibongkar kalian bisa memasangnya lagi, jadi nggak bolong itu. Biasanya kan kalau yang harus dipatahkan dulu itu nanti kalau udah nggak kepake ya udah bolong kan. Dan mari kita lanjut ke atas ya. Untuk bagian atasnya ini dia dilengkapi dengan beberapa port ya. Yang pertama ada USB 3, di sini ada 2 ya USB 3-nya. Kemudian ada mic audio, dan satu lagi itu ada USB Type-C ya. Untuk tombolnya ada tombol power dan tombol restart. Kemudian di tengah itu ada tombol membuka mesh atau bagian casing yang ada di atas ini ya. Nah, ini jadi di belakangnya itu terdapat mesh yang bisa kalian bersihkan jika debunya sudah mulai menumpuk. Ini bagian atasnya support dengan radiator 240 mili tentunya, karena fan-nya di sini ada 2 ya. Nah, kemudian kita buka set panelnya ya, yang sebelahnya. Dan ini juga udah support dengan magnet ya, jadi nggak perlu pakai baut lagi. Dalam casing ini kalian juga akan mendapatkan yang pertama itu manual book, kemudian ada beberapa komponen untuk casingnya sendiri, ada banyak macam baut di sini ya. Kemudian ada kartu garansi, dan ini adalah kabel tis ya. Nah, lanjut ya. Untuk jalur manajemennya bisa dikatakan cukup bagus. Kemudian di sini juga diberikan slot
untuk SSD ya, storage ada 2 buah ya ini. Jadi ini bisa kalian lepas ya, bisa kalian lepas. Kemudian untuk memasangnya tinggal di bawah. Untuk slot harddisknya di sini juga disiapkan 2 buah ya. Nah, yang menarik di sini terdapat splitter atau modul untuk fan ya. Ada yang menarik lagi di sini, diberikan stand VGA ya. Jadi bagi kalian yang VGA-nya panjang, yang mempunyai 3 fan, lebih aman karena di sini udah diberikan stand VGA ya. Untuk kabel-kabelnya sendiri ya, dalam casing ini ada USB 3. Kabel ini saya nggak tahu namanya, tapi ini untuk menghubungkan Type-C ya. Jadi mobil kalian harus support dengan kabel yang bentuknya seperti ini. Untuk fan panelnya di sini hanya ada HDD LED, reset switch dan power switch ya. Yang hilang itu power HDD. Oke, kita sekarang ke depan dulu ya. Bagian depannya ini bisa kalian buka, caranya tinggal ditekan aja. Nah, seperti ini, cukup mudah kok, nggak perlu ragu, langsung ditarik aja ya gitu. Ini bahannya plastik ya, dan di sini ada meshnya juga untuk bagian depannya ini. Nah, untuk bagian depannya casing ini bisa dipasangi dengan 3 buah fan yang berukuran 12 cm atau 120 mm. Jadi ini bisa support juga dengan radiator yang ukurannya 360 mm kan. Dan untuk harganya ya, casing ini itu cukup mahal. Harganya itu 1.030.000. Untuk bagian bawahnya itu di sini terdapat kaki-kaki casingnya ya. Kalian bisa lepas. Di sana ada bautnya juga ya, tinggal dilepas. Kemudian di sini juga ada baut untuk tempatnya harddisk tadi. Jika kalian mau bersih-bersih ini bisa dibuka. Kemudian di sini juga ada dust filter ya. Ada dust filter untuk melindungi PSU dari debu yang masuk ya. Lebih mengurangi lah, bukan melindungi ya. Mengurangi tindakannya, mengurangi. Nah, jadi seperti itu review casing CL500 dari Deepcool. Bagi kalian yang tertarik dengan casing ini, linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share. Jangan lupa untuk support terus channel Algatech, cukup dengan di subscribe aja kan, agar kedepannya bisa menyajikan video-video yang lebih menarik lagi. Jadi segitu dulu, saya Aldi Rohman pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya gan.